Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di box call-nya TMC Blog. Kita akan bahas lagi MotoGP. Menarik, kenapa? Karena mulai hari ini nih ya, 1 Februari 2024 itu MotoGP sudah mulai melakukan kegiatan, yaitu melalui shakedown test. Jadi shakedown test ini kayak yang apa ya, bisa dibilang sebagai pemanasan lah, persiapan menuju ke tes pramusim dari MotoGP Sepang ya. Jadi tes Sepang tes yang dimulai tanggal 6 nanti, 6 Februari 2024. Dan shakedown test ini diselenggarakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 Februari. Yang menariknya juga adalah di shakedown test ini yang diikuti oleh kelima pabrikan MotoGP 2024, ya ada Ducati, Aprilia, KTM, Yamaha, dan Honda, itu menghadirkan pembalap-pembalap yang juga cukup menarik gitu ya. Nah, jadi yang pasti biasanya kalau shakedown test itu, yang pertama itu yang boleh ikut adalah test rider. Nah, macam-macam loh test ridernya, khusus test rider pabrikan yang benar-benar asli, bisa dibilang test rider yang official, kayak misalkan Dani Pedrosa kalau di KTM, ada Pol Espargaro di KTM juga. Jadi satu pabrikan tuh boleh ya berapa aja sih, mau 3 mau 2 gitu ya. Test rider nggak masalah. Terus habis itu kalau misalkan di Ducati tuh ada kayak Michele Pirro, terus habis itu di Yamaha ada Cal Crutchlow, di Honda ada Steven Bradl eh, dan beberapa pembalapnya lain ya. Terus habis itu di apa lagi ya, di Aprilia ya ada Savadori gitu ya kan, ada di apa lagi nih yang belum disebut ya. Dan yang pasti rookie, dan rookie itu boleh ikutan di tes shakedown ini. Dan satu lagi nih teman-teman sekalian, jadi semenjak lama sih pembalap-pembalap yang boleh ikut di shakedown test adalah pembalap dari pabrikan yang memperoleh konsesi. Nah, seperti kita ketahui di 2024 ini itu ada sistem baru ya, regulasi konsesi baru di mana dia itu berdasarkan nilai dari poin pabrikan yang diperoleh di setahun sebelumnya. Dan untuk awal 2024 ini, Honda dan Yamaha masuk ke kelas D, di mana salah satu keluasan dari konsesi adalah mereka diperbolehkan menghadirkan pembalap regulernya, reguler dari Honda dan Yamaha untuk hadir dan melakukan pengetesan di shakedown test ini. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Jadi bisa dibilang semua pembalap Honda dan semua pembalap Yamaha itu boleh ikut. Baik itu kalau di Yamaha ada Alex Rins, ada Fabio Quartararo, di Honda itu ada Joan Mir, ada Marini, ada Johan Zarco, ada Nakagami, itu boleh ikut mendampingi dari Stefan Bradl di sini. Jadi boleh banyak banget. Dan kali ini itu memang di hari pertama itu juga udah cukup, bisa dibilang cukup apa nih? Di hari pertama pengetesan tanggal 1 Februari itu bisa dibilang cukup dinamis banget gitu ya. Dan ternyata mulai dari hari pertama ini pabrikan-pabrikan itu udah langsung teman-teman sekalian menghadirkan solusi-solusi paket-paket yang mereka siapkan untuk musim 2024. Yang pastinya untuk dipersiapkan untuk dilakukan pengujian di tes resmi nanti mulai tanggal 6 Februari. Nah, melalui vlog ini saya akan coba ketengahkan satu persatu nih melalui gambar di komputer ini mengenai apa aja yang dihadirkan, keterbaruan apa saja yang dihadirkan di setiap pabrikan. Langsung aja kita cek yuk. Nah teman-teman sekalian, jadi ini ada beberapa foto yang berhasil saya peroleh gitu ya, dari hasil pengetesan shakedown di hari pertama. Nah ini mulainya dari alfabet, berarti ya dari Aprilia dulu ya. Nah ini teman-teman sekalian ya, jadi foto Aprilia itu pertama ini ya. Jadi ini cukup menarik adalah foto ini kalau nggak salah dari jurnalis Peter McLaren gitu ya. Kita menghadirkan bahwa secara umum Aprilia itu tetap menghadirkan fairing dengan aerodinamika yang gayanya memang menghadirkan ground effect. Jadi kita bisa lihat di sini ya konkavnya ya sama sih seperti dengan tahun lalu. Cuma memang ada beberapa update di bagian front end, nanti belum kelihatan di foto ini. Tapi yang pasti yang menarik adalah di bagian rear end ya, dimana buritannya itu tidak kita lihat ada kayak winglet yang di atas kayak Formula 1 itu. Jadi wingletnya kayak gini nih ya. Selain dia juga cukup menghadirkan semacam kamuflase untuk menghadirkan kayak apa namanya mas damper di bagian buritan, jadi membuat bagian buritan dari motor itu semakin besar. Tapi dia itu menghadirkan kayak winglet. Dan wingletnya ini kalau menurut saya menghadirkan kayak dua fungsi. Yang pertama dia untuk menghadirkan downforce seperti biasa, yang hasilnya itu adalah downforce pada saat motor berada pada keadaan berdiri tegak gitu ya di wing-wingnya. Dan ini nih
Jadi di bawahnya itu kayak celong kayak gitu nah teman-teman sekalian ya, cekungan ke dalam. Dan ini saya tengarai ketika motor ini dia itu apa namanya miring rebah, dia itu bisa menghasilkan seperti kayak channeling, tunneling kayak gitu. Sehingga ini akan menghasilkan Venturi effect dan ujung-ujungnya adalah menghasilkan ground effect. Dan ujung-ujungnya adalah menghasilkan downforce khusus untuk bagian belakang rear air dari motor. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi menarik adalah winglet baru ini ditengarai kemungkinan untuk menghadirkan downforce ketika pada saat motor ini diri tegak dan juga pada saat miring, tapi khusus di bagian rear end belakangnya. Dan memang zaman sekarang itu MotoGP-nya itu butuh banget mengenai traksi roda belakang. Dan yang kedua adalah nih, sampai kayak bikin kayak ginian dia nih, kayak bilah apa di atas wing arm. Dan ini sepertinya adalah wing juga yang ditujukan khusus untuk menghadirkan semacam kayak downforce yang dihasilkan dari ground effect juga di bagian belakang. Dan tahun-tahun lalu kita bisa lihat kayak misalkan Ducati menghadirkannya di bagian bawah. Nah ini dia menghadirkan di bagian atas dan gede. Dan biasanya semakin besar luasan itu ada hubungannya dengan semakin besarnya ground effect dan juga semakin besar efek dari downforce yang dihasilkan. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Wah ya. Dan ini gambar keduanya nih. Nah ini dia Lorenzo Savadori Aprilia. Kita bisa lihat di sini ya detail dari wingletnya tuh menarik tuh ya. Di bagian belakang yang tadi kita bahas ya. Jadi ini ada kayak nih ada wing biasa dan di sini ada gurney flap. Ya, gurney flap ini adalah ya dan Gurney yang bikin dulu ya apa namanya dari Formula 1 dan ini menghasilkan semacam kayak downforce yang arahnya ke bawah. Dan ini nih ya detail cekungan di sini nih teman-teman sekalian yang ditengarai untuk bisa menghasilkan kayak downforce juga. Nah, nih detail untuk bagian depannya kita bisa lihat lagi di sini ada kayak lubang di sini ya, lubang. Ini untuk channeling udara dari bawah naik ke atas ini yang tujuannya untuk ya untuk memperbaiki flow udara lah. Dan yang cukup menarik adalah nih winglet depannya nih. Winglet depannya itu mirip dengan tahun lalu cuman agak beda lengkungan, ada lengkungan ke atas sekarang. Ya, ada lengkungan ke atas. Ya, tetap modelnya doer kayak gitu khusus di ram airnya. Cuman kalau yang lalu tuh hanya 2 bilah gitu ya. Sekarang ada 3 bilah termasuk bagian atasnya. Artinya apa? Kalau misalkan ada semakin tambahan bilah wing itu saya memperkirakan memang ini downforce-nya akan semakin besar nih. Gitu. Mantap nih. Ini menarik ya, Lorenzo Savadori dan ini pada saat miring ini di sini terjadi kayak ground effect. Ya, pada saat nah ini dia nih menarik nih. Ini dia nih detailnya nih samping nih. Nih ya, untuk bagian tadi tuh wing yang di atas swing arm ya. Ya, ini menarik nih Lorenzo Savadori ya. Yes. Ini foto selanjutnya. Nah, ini dia nih detailnya tuh ya. Nah, ini Aprilia ini lengkap ya. Ada atas, ada bawah, ada winglet sendok dan segala macem. Wah, nah ini dia nih yang saya bilang di sini channelingnya. Di sini dia melengkung kayak gitu loh teman-teman sekalian. Ya entah untuk memperbaiki flow aliran udara atau downforce yang dihasilkan oleh ground effect atau Venturi effect. Nah, di bagian sini masih sama tetap. Kita bisa lihat di sini juga hadir kayak wing di bagian depannya, di bagian di bawah dari forknya. Dan ini forknya benar-benar ditutup benar-benar ya. Gede banget nih forknya, penutup forknya. Gitu ya. Coba kalau yang di sebelumnya kelihatan nggak? Wah, nggak. Iya, sama sih gede gitu ya. Ya mantap nih gitu. Kita bisa lihat lagi dan ini nih. Wah ini nih dari Ducati sekarang kita bisa lihat ya. Secara umum sih dari depan itu lebih sederhana sekarang kita bisa lihat ya. Lebih sederhana detail dari fairing depannya dan katanya Ducati itu di Sepang ini akan menghadirkan aero fairing yang baru. Itu kata Gigi Dalinya. Kita bisa lihat bagian belakang Stegosaurus masih cuman memang bilahnya agak sedikit diupdate ya. Jadi ada 2 tetap dan ini kayaknya di bagian bilah bagian depan itu agak sedikit lebar dibandingkan yang belakang. Nih ya. Aero fairingnya ya masih nggak terlalu besar sekarang ya. Dan menurut saya lebih simpel sih Ducati Desmosedi GP24. Dan ini, nah ini dia nih menarik nih teman-teman sekalian ya. Nah dulu itu kan Ducati itu tuh bisa dibilang mulai dari setengah musim terakhir 2023 itu hanya Johan Zarco doang yang menggunakan aerofairing yang ground effect. Nah, jadi awalnya ketika
ketika saya pikir Johan Zarco pindah ke Honda, udah nggak ada lagi nih nanti ke depan yang akan pakai aero-fairing ground effect. Tapi ternyata di Sepang Shakedown ini Ducati memperlihatkan mereka masih kepo kayaknya dengan aero-fairing ground effect, karena mereka lihat bahwa ini works banget atau berhasil banget ketika dipakai di Aprilia, sehingga mereka mencoba untuk mengujinya lagi sepertinya di Sepang untuk dicari kemungkinannya untuk berpotensi dipakai di sepanjang musim atau mulai dihomologasi untuk sepanjang musim 2024 ini. Dan di foto yang dipakai motor yang dipakai Desmos Edici yang dipakai oleh Michele Pirro itu memperlihatkan mereka mengkombinasi ternyata sekarang penggunaan antara downwash duct ya dengan aero-fairing atas yang bisa menghasilkan yang ini konkav kayak gini, dan ini menghasilkan ada channeling segala macam dan menghasilkan ini ground effect. Jadi ada yang bagian bawah ini ada jalur apa namanya downwash duct ya, aliran udara ke bawah, dan di sini menghasilkan udara yang lebih cepat dan tekanan lebih rendah, dan bisa menghasilkan juga semacam kayak downforce juga. Tambah kita bisa lihat bagian atasnya teman-teman sekalian ya. Di sini ada apa namanya ini side pod ya, side podnya ini sepertinya untuk mengarahkan udara ke samping. Dan di sini dikasih kayak talang ya, ini menarik nih ya. Kehadiran talang ini mirip seperti kayak talang yang dihadirkan oleh Aprilia ketika Valencia Test 2023 terakhir ya waktu itu ya, walaupun waktu itu memang dia menggunakan fairing yang bikin mata sepet ya karena kamuflase susah untuk dilihat detailnya, tapi di sini kelihatan banget nih kalau yang Ducati. Wah, aero fairing depannya kayaknya nggak terlalu banyak berubah ya. Kita bisa lihat juga bagian belakang nih, dia nih detailnya semakin ramping ya kalau untuk bagian buritan dari Ducati Desmos Edici ya. Swing armnya saya nggak ngelihat ada banyak macam-macam ya, di sini juga nggak kelihatan ya ride height device-nya. Ini yang menarik nih. Jadi kita bisa lihat di sini downwash duct-nya sebelah sini tuh dibuat dicelong masuk ke dalam, dan di daerah sini tuh mulai naik gitu. Sini ada lubang entah buat apa, dan ini tuh lebih tebel ya, lebih tebel. Tujuannya ketika dia itu miring rebah, dia tuh jaraknya dekat dengan track, dengan aspal, sehingga dia bisa menghasilkan kayak jalur kecil yang bisa menghasilkan efek Venturi. Efek Venturi itu bisa membuat kecepatan udara di daerah antara fairing ini pairing dengan aspal itu kecepatannya semakin tinggi, dan itu kalau kecepatan tinggi itu Bernoulli effect atau apa ya, pokoknya Venturi effect itu menghasilkan tekanan yang rendah. Nah, tekanannya kan jadi rendah dibandingkan dengan tekanan atmosfer biasa, maka akan menghasilkan downforce. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi konsep downforce dari sistem Venturi effect yang menghasilkan ground effect itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi masih sama ya, nggak terlalu banyak perubahan ya. Nih Ducati bagus banget nih fotonya nih ya, dari Ducati, dari MotoGP.com saya dapatnya. Dan ini nih ya, ini dia nih. Secara umum detail depannya tidak banyak berubah nih ya, tuh bisa teman-teman bisa lihat detail dari ininya nih, apa untuk channeling atau dibuat kayak talang untuk aliran udaranya. Sebenarnya Ducati juga dulu udah pernah melakukan hal ini, cuman kali ini mereka mengkombinasi ini, menariknya mengkombinasi antara downwash duct. Downwash duct-nya juga kayaknya mulai diperbaiki bentuknya, nggak terlalu meliuk-meliuk banget. Jadi ini bener-bener kayak yang smooth ya, smooth duct-nya atau tunnel ke bawahnya tuh benar-benar smooth. Terus habis itu di atasnya tetap kasih ginian. Wah, kayaknya mereka lagi ngejar bagaimana bisa menghadirkan downforce pada saat menikung untuk tahun ini, karena mereka pikir bahwa wah Aprilia udah mulai benar-benar mengancam nih mengenai masalah hal ini. Nah, ini untuk Honda ya. Honda, Steven Bradl terutama itu menghadirkan kalau bagian depan, bagian samping, terus side podnya ini kita udah lihat ya semenjak Valencia Test yang waktu itu ya, termasuk juga frame-nya yang baru, terus swing arm yang panjang. Cuman di Shakedown Test ini yang baru adalah nih bagian belakang ini, buritannya Stegosaurus ya. Ini beda banget bila dibandingkan dengan ketika tes yang tes pramusim yang kemarin ya, private test di Jerez dan juga Portimao. Ini baru nih sekarang nih. Jadi Stegosaurusnya lebih panjang nih ya, untuk apa nih nggak ngerti ya. Cuman memang ini terdiri dari beberapa detail, dan ada yang diri ke atas, ada yang juga ke samping. Dan kalau menurut saya ini tujuannya sih memang sepertinya mirip seperti Aprilia, menghasilkan downforce pada saat
motor itu tegak dan juga pada saat motor itu miring. Sepertinya kayak gitu. Nih motornya Stephen Bradle. Nah ini dia lagi naik tinggi dan sekarang mereka terlihat juga menggunakan atau menguji dari winglet depan. Nah Ducati juga sebenarnya menguji winglet baru dan sifat modelnya tuh malah menyabit ke depan gitu ya kalau Ducati. Dan ini Bradle kayaknya lagi akhir sesi tes ya. Dia sudah menggunakan helm barunya, sekarang dia pakai Shoei. Terus ini bisa kelihatan ya daerah apa namanya sidepodnya. Terus ini nih ya gembung banget ya kelihatan ya bahwa detail samping fairing bagian bawah tuh gembung banget ya. Ini kalau misalnya dia miring disinyalir memang dekat dengan ground dengan track sehingga bisa menghasilkan ground effect yang lebih baik. Nah ini di bagian bawahnya nih bisa kelihatan nih pada saat dia sedang wheelie kayak begini nih si Stephen Bradle. Nah ini nih swing arm barunya nih panjang teman-teman sekalian. Jadi memang secara umum Honda itu semakin tahun atau semakin musim itu kayak yang motornya jadi semakin panjang gitu karena memang tren dari MotoGP zaman sekarang itu memang arahnya itu wheelbase-nya jauh lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang gitu sehingga menghasilkan apa namanya wheelie-nya semakin minimal dan segala macam. Nah, detailnya seperti ini aluminium dan di tengah raya ini udah nggak lagi buatan Kalex katanya. Ya banyak ya detail seperti itu. Detailnya kayak gini aluminium in-house dari HRC entah dibuat juga mungkin oleh NTS kalau zaman dulu juga NTS. Dan ini detailnya nih bagian atas ya wingnya kayak wing F1 cuman di bagian depan Stegosaurusnya kayak gini. Wes jadi seperti itu lah teman-teman sekalian ya. Nah ini dia nih bagian bawah wing bagian bawahnya kita bisa lihat dan ini memang secara umum swing armnya panjang banget. Yes. Nah ini dia nih ya fotonya Stephen Bradle. Nah ini dia detail dari wingnya itu di attach baut 3 biji ke bagian atas dari fork Öhlins-nya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Terus habis itu bagian depannya ini wingletnya juga sepertinya tidak banyak perubahan. Sidepodnya juga sama seperti kayak di tes Valencia jadi sepertinya modelnya. Dan ini channeling ground effect-nya jadi menggembung konkav. Nah, ini swing arm yang panjang dan ini Stegosaurusnya nih. Wah, Stegosaurus 2.0 kalau saya bilang seperti itu. Ya. Nah, ini Pedro Acosta. Wah, ini karena dia adalah seorang apa namanya ini rookie, dia boleh hadir dan melakukan pengetesan di 3 hari ini. Ya, secara umum dia kan belum pernah nih nyobain MotoGP, maka di tahun-tahun sebelumnya sehingga selain untuk menambah pengalaman setelah tes Valencia dia diikutkan secara regulasi diperbolehkan ikut ya secara regulasi di Shakedown test. Motor yang digunakan gas-gas RC16 dan disinyalir ini adalah model yang 2024 ya. Secara umum sih mirip sih dengan model 2023 yang lalu. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian ya. Dan ini gambar siapa lagi ya dari motorsport ya Dani Pedrosa. Kita bisa lihat ya kehadiran perbedaannya di mana kemungkinan ada di depan beda dikit gitu ya. Aero belakang masih sama, swing armnya dikasih kayak wing kayak gini lagi dan ini tuh kayak lebih tipis ya. Apa namanya sidepodnya ya, sidepodnya lebih tipis dan di bawahnya ada tail kamuflase ya. Dan ini Dani Pedrosa. Nah, saya pikir ini nih berubah nih bagian depannya nih. Ini dia pakai detail side fairing kamuflase dan di bagian depan ini lebih tinggi kalau menurut saya ya, ram airnya lebih tinggi nih. Teman-teman sekalian bisa lihat ya. Namun dengan platform yang mirip dengan ini yang benar-benar cukup sempit sekarang ya. Front call-nya cukup sempit ya. Terus habis itu nah ini dia nih. Kalau saya lihat nih, wah ini dia nih. Biasanya nih gambar ini kita lihat hanya di fairing kamuflase dan sepertinya inilah update terakhir nih. Jadi secara umum sih mirip dengan Ducati ya. Mereka menghadirkan bagian depan aero winglet begini gitu ya. Terus habis itu di bagian tengah sini ada channeling melalui sidepod. Terus habis itu pakai talang ke belakang. Terus sininya menggembung konkav menggunakan Venturi effect untuk ground effect. Terus habis itu ada ininya juga nih sebelah sini nih. Dan ini juga modelnya sih kayak ini ya, kayak untuk menghasilkan kayak downwash duct juga ya di bagian bawahnya nih teman-teman sekalian. Ya bagian floornya ini dibuat kayak channeling juga dan ini nih desainnya untuk menghadirkan downforce karena ground effect tapi khusus pada saat motor ini berdiri tegak. Nah, di stripe mungkin ya di bagian belakangnya nih. Detail dari wing bagian belakang ya, sementara untuk winglet belakang gawangnya masih sama. Ya model kayak gawang ya. Kayak gawang sepak bola.
Nah, ini dia nih ya. Masih sama jadi seperti itu. Nah, ini adalah Polo Espargaro, dia sebagai test rider dari KTM turun, tidak terlalu banyak perbedaan ya, tidak terlalu banyak update. Nah, ini dari Yamaha ya, kita lihat bahwa winglet depannya masih tetap gayanya modelnya mirip, cuman ada detail-detail yang berubah sih ya. Sidepodnya juga kecil banget dan kayaknya Yamaha nih memang benar-benar minimal banget ya kalau mengenai masalah masalah aerodinamika ya. Mereka kayaknya lagi ngejar mesin dulu ya, karena memang di Tenggara memang mesin 2024 itu akan lebih bertenaga. Kita bisa lihat juga di sini bagian depannya itu gede banget ya ram airnya, dan biasanya ram air yang lebih gede itu menandakan bahwa power akan lebih besar. Swing armnya juga kayaknya sedikit lebih baru nih ya. Ya, tapi masih tetap aluminium ya. Bagian belakang buntut tidak ada detail aerodinamika sama sekali yang dites oleh Cal Crutchlow. Nah, ini dia. Ya, ya kan? Gak terlalu banyak beda ya. Fairing depan dan samping nggak ada, belakang juga nggak ada, bersih bener kalau Yamaha ya. Ya, kayak gitu teman-teman sekalian. Ya, habis deh. Ya, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Pengetesan shakedown test kita udah lihat tadi ya. Mulai dari Aprilia, terus habis itu Ducati, Honda juga udah kita lihat ya. Terus habis itu macam-macam deh, termasuk juga apa namanya dari rookie dari apa namanya Pedro Acosta. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.